Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan berbagai informasi dan insight yang bermanfaat bagi Anda tentunya. Dan bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini, mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan kami doakan Anda mendapatkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight tentang sebuah bank. Kali ini bukan cuma sebuah perusahaan, tapi sebuah bank yang dipanggil Bank China Construction Bank Indonesia Tbk atau CCB Indonesia, yang memiliki kode saham MCOR atau MCOR. Dahulu MCOR ini bernama Bank Windu Kencana Internasional Tbk. Didirikan sudah sangat lama ya, 2 April 1974 dengan nama PT Multinational Finance Corporation dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Kantor pusat MCOR berlokasi di Equity Tower, lantai 9, Sudirman Central Business District atau SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. MCOR memiliki 26 kantor cabang, 47 kantor cabang pembantu, dan 38 kantor kas. MCOR sendiri telah melakukan beberapa kali perubahan nama. Dari yang pertama PT Multinational Finance Corporation tahun 1974, kemudian Bank Multicor tahun 1993, kemudian Bank Windu Kencana Internasional Tbk tahun 2008, dan yang terakhir menjadi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk pada tanggal 29 Desember 2016. Pada awal didirikan, MCOR adalah lembaga keuangan bukan bank atau LKBB dan merupakan suatu konsorsium atau joint venture dari bank domestik dengan bank-bank internasional, yaitu Royal Bank of Scotland, BCA, LTCB Japan, Jardine Fleming, Chemical Bank and Asia Insurance. Pada tahun 1993 statusnya menjadi bank dengan nama Bank Multicor. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2008 terjadi merger antara Bank Multicor dan PT Bank Windu Kencana menjadi Bank Windu Kencana Internasional Tbk atau dikenal sebagai Bank Windu. Berdasarkan anggaran dasar dari perusahaan, ruang lingkup dari kegiatan usaha MCOR adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, yaitu bank devisa swasta nasional. Dan kalau kita lihat di dalam bank umum memiliki standarisasi yang disebut buku atau bank umum kegiatan usaha ya. Jadi MCOR ini saat ini adalah sebuah bank buku 2 yang sedang berusaha naik ke kategori bank buku 3. Dan perlu diketahui bahwa di dalam bank sendiri yang tertinggi adalah kategori bank buku 4, di mana penghuninya diantaranya adalah beberapa bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan juga beberapa bank lain yang juga sudah ada di kategori buku 4, misalnya CIMB, kemudian Menin, dan Danamon ya. Dan kalau kita lihat di pasar modal Indonesia sendiri, market cap MCOR untuk ukuran saham yang
harganya hanya Rp139. Market capitalnya cukup besar, yaitu 5,27 triliun. Kemudian kalau kita lihat secara singkat profilnya, maka M-Core ini dilistingkan di Pasar Modal Indonesia tanggal 3 Juli 2007 dengan pemilik saham utamanya adalah China Construction Bank Corporation sebagai pengendali 60%, kemudian Joni Wiraatmaja 21,32%, kemudian UOB Kay Hian Pte 8,2%, dan masyarakat senilai 22,45%. Komisaris utamanya adalah Sun Yanseng, berasal dari China, dan direktur utamanya juga berasal dari China, yaitu Yu Wenan. Jadi baik komisaris utama maupun direktur utamanya berasal dari China. Kemudian kalau kita lihat dari segi fundamentalnya, EPS-nya pada tahun 2020 ini mencatatkan penurunan baik secara year on year maupun Q on Q di kuartal kedua ini, dan EPS-nya hanya 4. Secara sales, M-Core berada pada posisi 657,61 miliar dengan aset 19,08 triliun, liability 16,29 triliun, equity 2,79 triliun, dan net profitnya 31,34 miliar. Kalau kita lihat PER atau price earning ratio dari M-Core ini cukup besar, 69,5 kali. Sedangkan price to book value ratio-nya adalah 1,88 kali dengan net profit margin sebesar 4,76%, dengan return on equity 22,24% dan ROA 0,32%. Dan M-Core sendiri memang belum pernah membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir. Lalu bagaimana dengan pergerakan harganya? M-Core sendiri saat ini diperdayakan dengan harga 139, yang kalau kita lihat secara year to date maka harga terendah M-Core adalah 58 dan tertingginya adalah 157. Jadi kalau secara year to date harga M-Core sudah bisa dikatakan mahal. Tapi kalau kita lihat secara 5 years-nya, M-Core itu memiliki nilai terendah 58 dan tertinggi 356. Jadi kalau kita lihat secara 5 years, harga M-Core saat ini masih cukup murah. Kemudian kalau kita lihat dari investor asing sendiri, dalam 1 bulan terakhir, investor asing mencatatkan beli bersih senilai 84,9 juta. Tapi kalau kita lihat secara year to date, maka investor asing melakukan penjualan sebesar 154,1 juta. Demikianlah sekilas tentang saham M-Core, sebuah saham bank buku 2 yang kami informasikan kepada Anda, karena di antara saham-saham bank-bank kecil yang harganya seratusan, mungkin M-Core ini adalah yang paling menarik ya. Selain akan berusaha tembus ke buku 3, juga pengendalinya China Construction Bank adalah salah satu dari 10 bank terbesar di dunia. Cuma apakah mereka bisa melakukan penetrasi pasar di Indonesia yang cukup ketat? Ya itu masih kita belum ketahui. Tapi yang jelas memang banyak sekali ya kelemahan dari saham M-Core ini tidak membagikan dividen, kemudian profitability-nya yang kecil, yang membuat terlihat sepertinya memang kurang menarik gitu ya. Tapi yang menjadi nilai tambah dari M-Core ini adalah pengendalinya yang adalah 10 bank yang termasuk 10 besar bank terbesar di dunia, dan juga harganya yang masih murah dan market cap-nya yang cukup besar, 5,27 triliun untuk ukuran saham yang harganya hanya Rp139. Ini bukan ajakan untuk membeli saham M-Core, tapi hanya bahan analisa. Kini saya kembalikan pada Anda, apakah Anda ingin menjadikan M-Core
sebagai watchlist Anda, atau bahkan mungkin Anda membuatkan trading plan atau investment plan dari saham Encore ini. Semuanya kembali pada Anda. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.